semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video singkat kali ini, kita akan membahas mengenai pemisahan campuran. Seperti yang kita tahu sebelumnya, campuran merupakan gabungan dua atau lebih zat yang masih bisa diketahui sifat-sifat dari penyusunnya. Nah, campuran ini nanti akan bisa dipisahkan secara fisika. Dasar pemisahannya adalah berdasarkan ukuran partikel, perbedaan titik didih, perbedaan nilai kelarutan, sifat magnetik, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, mari kita cek video berikut. Untuk yang pertama adalah filtrasi. Untuk filtrasi ini merupakan sebuah pemisahan campuran dengan ukuran partikel sebagai dasarnya. Jadi, perbedaan ukuran partikel nanti yang kecil dan yang besar itu akan dipisahkan melalui sebuah filter. Nah, filter ini bisa memisahkan antara padatan dan cairan, dan juga misalkan padatan yang lebih besar dengan padatan yang lebih kecil. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, filtrasi digunakan untuk menyaring teh dengan airnya atau menyaring kopi dengan airnya. Bisa juga dalam kehidupan teknik atau pembangunan, kita bisa melihat ketika seorang tukang menyaring kerikil dipisahkan dengan pasir-pasir yang halus, itu juga bisa, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua adalah pemisahan campuran dengan cara sentrifugasi. Sentrifugasi di sini biasanya terjadi pada campuran yang homogen atau campuran yang dia sulit dibedakan antara pelarut dan zat terlarut, atau di situ terdapat campuran beberapa zat yang memang sangat sulit dipisahkan. Nah, sentrifugasi ini menggunakan alat yang disebut sentrifug. Dia diputar zat yang nanti akan dipisahkan penyusunnya, itu akan diputar menggunakan metode yang sangat cepat. Nanti prosesnya yang massa jenisnya paling besar, dia akan terendap ke bawah. Yang massa jenisnya paling kecil, dia akan berada di atas lapisan. Nah, sentrifug itu berputar terus sehingga yang terendapkan nanti itu akan bisa dibuang atau bisa dipilih, dan juga yang ada di atas juga bisa dibuang atau dipilih. Contohnya adalah pada proses pemisahan plasma darah. Jadi pada saat pengambilan sampel bisa susu, bisa plasma darah, bisa cairan-cairan yang lain, itu bisa kita gunakan metode sentrifugasi. Karena ketika menggunakan metode filtrasi, dia tidak bisa dipisahkan. Begitu. Jadi prinsipnya seperti diendapkan. Dia mengendapkan sebuah zat ataupun partikel-partikel yang berada dalam cairan yang homogen. Setelah diputar dengan sangat cepat, diendapkan, lalu endapannya bisa diambil atau dibuang, dan kalau plasma darahnya itu biasanya yang digunakan. Nah, sehingga yang diambil bisa bagian atasnya saja. Itu pemisahan dengan metode sentrifugasi. Yang ketiga, pemisahan campuran dengan metode destilasi. Destilasi dalam bahasa keseharian bisa disebut dengan istilah penyulingan. Nah, penyulingan ini adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kenaikan titik didihnya. Jadi misalkan ada dua buah larutan atau dua buah senyawa yang sifatnya cair, dicampurkan misalkan air dan alkohol, diperoleh alkohol 70%. Nah, seorang peneliti ingin mendapatkan alkohol murni 100%. Maka tidak bisa disaring, tidak bisa disentrifugasi, sehingga harus dipisahkan dengan cara dipanaskan. Ketika dipanaskan, alkohol memiliki titik didih 70 derajat Celcius, air memiliki titik didih 100 derajat Celcius, sehingga pada tabung pemanasan dia dipasang dengan suhu maksimal 70 derajat, sehingga nanti diberikan ke dalam alat seperti ini. Nah, ini alat destilasi sederhana, sehingga nanti pada saat suhu tertentu uap-uap yang naik ke atas hanya berupa uap alkohol murni. Nanti di kondensor dia didinginkan sehingga uap-uap alkohol tadi mengembun menjadi air alkohol, maksudnya menjadi alkohol cair.
100% murni yang nantinya akan ditampung ke dalam suatu wadah. Sehingga saya ulang lagi, destilasi adalah pemisahan campuran dengan kenaikan titik didih atau titik didih sebagai dasar perbedaannya. Bisa kita lihat bahwa contoh dalam kehidupan sehari-hari yang lain, misalkan kegiatan penyulingan minyak bumi, di mana minyak bumi itu destilasi bertingkat ya, atau penyulingan bertingkat, mulai di bawah dari yang paling kotor aspal, naik ke solar, oli solar, terus ada bensin sampai ke aftur dan lain sebagainya, itu menggunakan proses penyulingan bertingkat. Bisa juga kalau kalian lihat penyulingan minyak kayu putih, minyak-minyak yang ada dalam tumbuhan, itu juga berdasarkan prinsip destilasi. Kromatografi sebenarnya bisa tidak hanya menggunakan kertas, karena dia menggunakan medium yang bergerak dan medium yang diam sebagai dasarnya. Jadi contohnya ketika kita ingin memisahkan sebuah warna pada tinta hitam gitu ya, tinta spidol hitam, kita coba celupkan seperti pada gambar ini, pada video ini. Jadi kita celupkan bukan pada tintanya, tapi pada bagian bawahnya di air. Lama-kelamaan airnya itu akan merembes atau menyerap berdasarkan prinsip kapilaritas. Dia akan membendarakan warna hitam tadi menjadi berbagai macam komponen penyusun warna. Sehingga pada saat warna-warna tadi muncul itu tergantung dari kecepatan merambatnya. Jadi warna yang paling duluan terlihat itu berarti dia yang paling mudah larut. Jadi dia perbedaan kecepatan merambat antara partikel yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri sebuah medium yang bergerak. Di sini medium yang bergeraknya adalah si air gitu ya, dan yang diam tadi itu kertasnya tadi yang diberikan spidol begitu. Yang terakhir, yang kelima adalah proses sublimasi. Proses sublimasi merupakan pemisahan campuran berdasarkan kemampuan menyublim suatu benda. Jadi misalkan ada dua buah benda yang dimana satu benda itu tidak bisa menyublim, yang satu bisa menyublim. Contohnya ketika kalian mengetahui bahwa kapur barus yang kalian punya itu hancur dan jatuh ke tanah gitu. Nah, bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan kapur barus murni? Nah, itu dengan cara dipanaskan. Pasir dan juga kapur barusnya tadi yang sudah bercampur kita letakkan dalam suatu wadah kaca. Lalu wadah kacanya itu dipanaskan dan di atasnya diberi sebuah wadah yang berisi es. Nantinya kapur barus akan menyublim dan kristal-kristal kapur barus akan mendingin di dasar tutup yang tadi sudah diberi es. Lalu pasir-pasir yang ada di bawah tetap tidak bisa menyublim sehingga kita bisa mendapatkan kapur barus murni. Itu tadi adalah 5 metode pemisahan campuran yang kalian ketahui berdasarkan buku paket IPA, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa mengetahui bahwa pemisahan campuran bisa dilakukan secara fisika dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya masih banyak metode pemisahan campuran yang kalian ketahui. Nanti kalian coba baca-baca di buku ataupun di internet yang relevan. Itu saja video ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.